Abah Sepuh wafat, Abah Sepuh sudah keluarkan surat. Mursyid berikutnya adalah Abah Hanom. Surat diterima oleh Abah Sepuh. Abah Hanom, surat dari Abah Sepuh diterima, disimpan. Abah Sepuh wafat, tidak langsung Abah Hanom, nih suratnya nih, saya mursyid. Tidak. Beliau tetap aja turun ngajar ke madrasah, ke masjid, naik ke rumahnya terus. Maka setelah Abah Sepuh wafat, wakil talkin Abah Sepuh bingung juga, siapa nih mursyid, siapa mursyid? Mursyid udah ada, yang pegang surat diem. Itu. Ini yang lain siapa? Sudahlah. Ente aja deh mursyid, paling senior, paling tua. Enggak, anak bukan mursyid. Ini kiai ini mursyid karena hebat. Kalau zikir di pucuk pohon kelapa. La ilaha illallah, begitu sayyiduna. Tidak, saya bukan mursyid. Ini mursyid. Ini kali ini anak bungsunya Sohibul Wafat Tajul Arifin. Enggak, dia pun masih muda. Masih terlalu muda. Bukan mursyid. Akhirnya ya sudah, daripada kenapa kita sibuk soal mursyid, amalkan aja. Semua mengamalkan. Surat sudah dipegang. Itu sudah dipegang bertahun-tahun. Bahkan sampai akhirnya nanti Abah Anom wafat, beliau tidak pernah mendeklar, menyatakan diri saya guru mursyid, kecuali dalam surat pernyataan yang tahun 98 itu. Mana tadi surat tadi? Maka surat ini menjadi sangat penting. Itulah satu-satunya dan terakhir kali sebagai guru mursyid. Karena itu Abah Anom pun menyebut kita tidak sebagai murid. Apa kita disebutnya? Ikhwan, akhwat. Beliau tidak menempatkan dirinya, posisinya, maaf, dalam lebih tinggi dari yang lain. Tidak, beliau di hadapan Allah kita sama. Itu. Maka ketika saya ditalkin oleh Abah Anom, tolonglah jadikan saya murid Bapak. Abah Anom nunduk. Abah juga masih belajar. Kalau mau belajar sama-sama, ayo jalan bareng-bareng. Beliau tidak menempatkan diri lebih tinggi, sejajar. Kita pun dipanggilnya ikhwan. Itu. Nah, jadi begitulah. Nah, kepada yang sudah telanjur karena terhanyut, terbawa oleh satu dan lain hal, kemudian menerima. Jadi badal talqin yang disingkat batal, ya memang batal. Itu. Sebaiknya Anda bikin saja surat pernyataan bahwa saya hanya terhanyut oleh situasi, dan setelah itu kita rukun dan damai semua, gak jadi ribut. Kesimpulannya, jadi persoalan ini bermula dari spekulasi. Abah Hanom sudah meninggal dunia. Terus kalau Abah Hanom sudah meninggal dunia, kenapa? Berarti kita tidak punya mursyid lagi. Hah? Yang mati itu basyar, badan mati, ruh tidak mati. Ya kan ruhnya udah di alam barzah. Para aulia Allah itu ruh di alam barzah mondar-mandir ke bumi. Lihat dong manqobah. Ketika Syekh Ahmad Kanji pamit kepada gurunya, saya mau belajar ke Baghdad, mau berguru kepada murid-muridnya Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Abdul Qadirnya udah wafat. Saya mau berguru ke sana. Di tengah jalan ketemu sungai, sudah mandi, sholat, ketiduran, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir dalam bentuk mimpi, ditalkin, diberikan sorban dan mahkota. Begitu terbangun Syekh Abdul Qadir tidak ada, tapi mahkota nempel, sorban nempel. Bukankah Syekh Abdul Qadir sudah mati? Mati basyarnya, ruhnya tidak mati. Ruhnya di alam barzah, iya, mondar-mandir ke muka bumi. Masih menjalankan tugas? Masih. Itu wali Allah. Jadi jangan ada kata-kata Abah Hanom sudah meninggal dunia, terus kenapa? Kita nggak punya lagi mursyid, wakil talqin yang ada banyak yang mati, maka perlu diproduksi wakil talqin baru atau badal baru. Ketika Anda katakan Abah Hanom sudah mati dan kita memerlukan mursyid baru karena beliau tidak lagi efektif menjalankan kemursidannya, begitu kita muncul keyakinan itu, saat itu juga kita memutus robitoh kita kepada beliau. Dan ini yang selalu dijadikan argumen nomor satu dalam berbagai pembicaraan. Abah Hanom sudah mati, kita perlu mursyid baru. Coba Anda sudah putus robitoh. Itu